Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Pak Dr. Murisal MPD, terima kasih atas kehadiran dan telah menyemangati acara ini. Rektor yang tadi saya lihat ada hadir di Zoom, Ketua Majelis Tarjih Pak Dr. Mursal MAG, juga hadir Ketua Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pak Hafizur Rahman, yang disebut cucu ya dari Buya Radin, anak Buya Radin Rahman. Sebagian besar sudah tidak mengenal secara fisik karena beliau sudah meninggalkan kita beberapa, sudah masuk tahun ke-20 ya. Nah, ya. Terus orang tua kita Pak Halim, nanti kita sesuai dengan saran pimpinan wilayah minta juga nanti Pak komentarnya. Saya lihat banyak yang maha guru hadir, jadi nanti saya hanya memakai waktu ya sedanglah untuk pengantar. Nanti kita saling memberi kalau minjam bahasa teman saya Ustadz Haji Iskandar, iuran pendapat. Terus tentu juga terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya pada panitia ini Pak Zul dengan CS-nya untuk suksesnya acara ini. Dan juga sekira sangat istimewa acara dihadiri juga melalui Zoom yang sudah dibuka linknya. Di antaranya saya lihat itu ada Bu Profesor Salma, ya terima kasih Ibu. Dan juga ada dari Batu Sangkar yang jumpa kemarin, kami sangat akrab sekali berserta mahasiswa observasi terpadu di Masjid Al-Hakim Pak Ian Faisal, ya terima kasih. Mungkin banyak lagi yang lain, izin kiranya tentu tidak bisa disebut, masih akan satu persatu. Baik, sebelum saya masuk materi, mohon doakan bisa saya menyampaikan dengan baik itu ya. Pertama, kalau dilihat dari ini kan kalender ya Hijriah Global Tunggal Terpadu dan sosialisasi kalender 2024 Masehi garis miring 1445 1446 Hijriah. Nah, dari mana dimulai? Saya balik izinkan, karena dari apa dulu berjenjang naiklah. Mulai dari kalender 2024 dan sekarang kita berada di akhir tahun 2023. Pertama, kita sudah bersatu soal kalender Syamsiah atau Masehi yang perjalanannya tentu sangat panjang. Ya, saya memahami dulu itu setahun 10 bulan. Terus berkembang juga setahun itu 360 hari. Berlebih 5 hari. Yang 5 hari ini untuk kegiatan keagamaan, seperti apa merayakannya saya tidak mendalami itu. Nah, sampailah kepada peradaban yang menggembirakan setahun Syamsiah atau setahun Masehi itu 365 hari.
Itulah dia 1 Januari sampai akhir Desember. 1 Januari berlaku untuk seluruh dunia, 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Misalnya 17 Agustus, ya 17 Agustus, kalau kita di Indonesia, di Papua, ya 17 Agustus sama pula dengan Padang, tidak ada perbedaan. Terus saya ingin menyampaikan hitungan kalender Masehi, karena dia adalah satu paket antara kalender Masehi dan Hijriah ini, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalender 2024 sebentar lagi kita sosialisasikan ya. Yang 2023 yang sedang berlangsung ini, nah, dari mana penghitungan setahun Samsiah itu? Jawabannya adalah kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Waktu bumi mengelilingi matahari, bumi ini berputar. Mungkin ini bisa saya gunakan. Bumi dia berputar dari barat ke timur. Itu putarnya seperti tawaf ya, bukan berlawanan jarum jam, sehingga disebut bumi ini berputarnya dari barat ke timur, sehingga terlihat matahari terbit di timur, terbenam di barat. Begitu kita menikmati saban hari bahwa matahari terbit di timur, terbenam di barat. Padahal bumilah yang mengelilingi matahari, bumi ini berputar dari barat ke timur. Nah, isyarat ini di mana diambil? Ternyata ya dalam pembahasan di Majelis Tarjih, setahun Masehi, ya jelas 12 bulan, juga setahun Qamariyah atau Hijriyah juga 12 bulan. Ini yang ditangkap melalui firman Allah surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Walaupun 12, bulan tidak bisa disebut satu lusin, karena dia sebenarnya hanya satu. Kalau misalnya buku satu lusin, berarti buku itu ada 12. Nah, jadi bulan disebut 12, bukan bulan itu sebanyak 12, dia hanya satu. Terus yang 12 itu apa? Perhitungannya. Jadi setahun itu Allah takdirkan 12 bulan, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Di mana informasi ini? Fi kitabillah. Kapan ketetapan itu? Khalaqas samawati wal ard. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada ketetapan dengan ilmu yang sangat sempurna. Benda langit banyak. Yang terdekat ada kaitan dengan materi kita itu matahari dan bulan. Matahari siap Allah ciptakan. Terus bumi sudah siap pula. Jaraknya amat jauh, 150 juta kilometer. Matahari ini amat besarnya bagaimana? Ya, kalau pendekatannya perbandingan bumi dengan matahari, sekiranya ya sebidang wajah ini seumpama matahari, terus ada jerawat atau tai lalat, ya, jerawatnya berapa sesuai kondisi lah atau rezeki masing-masing. Cari jerawat berapa, kiranya ada sekian jerawat sesuai dengan umur ya, atau kondisi fisik seseorang.
Bertemu jerawat yang paling kecil, stop di sana. Jerawat yang paling kecil itu seumpama bumi, sedangkan matahari seumpama wajah. Ini sekedar perbandingan besarnya bumi dengan matahari. Nah, kenapa matahari itu terlihat kecil? Karena jauh. Sesuatu yang jauh walaupun besar terlihat kecil. Apa faedahnya matahari terlihat kecil? Ya, mudah kita menentukan jadwal salat, awal bulan, arah kiblat. Misalnya matahari terbit, habis waktu subuh, disebut syuruk atau terbit. Terlarang salat di waktu syuruk. Naik juga matahari, masuk duha. Tergelincir matahari, masuk zuhur. Dan terus sampai matahari terbenam, maghrib. Ini untungnya matahari terlihat kecil. Sekiranya matahari itu terlihat dalam ukuran asli, tentu seluruh langit matahari. Bagaimana kita bisa menentukan jadwal salat? Lebih dari itu tentu kita bisa hidup. Nah, terus jarak bumi dengan matahari tadi sekian, 150 juta kilometer, dia berputar dari barat ke timur. Terus dia mengelilingi matahari. Baru terkelilingi matahari ini, terpakailah hari 365 hari. Lebih pula seperempat hari. Kelebihan seperempat hari itu bagaimana? Ya, bergabung dengan tahun berikutnya. Tidak ada penanggalan 31 seperempat hari Desember, tidak ada. Jadi yang seperempat hari itu gabung tahun berikutnya. Masuk tahun berikutnya berlebih pula seperempat hari, seperempat kali 2 setengah. Tahun ketiga tambah seperempat, 3/4. Tahun keempat itu tambah seperempat lagi, ya penuhlah dia 1 hari. Maka jumlah tahun hitungannya habis dibagi 4, seperti besok ini 2024, itu bisa dilihat di kalender. Februarinya umurnya 29, padahal 3 tahun sebelumnya hanya 28. Dari mana hitungan 29 itu? Kelebihan seperempat hari dikumpulkan selama 4 tahun, jadilah Februari sekali 4 tahun, umurnya 29. Sekarang terjawab pertanyaan, dari mana penghitungan penanggalan tahun Masehi dari 1 Januari sampai akhir Desember? Dari kepatuhan bumi mengelilingi matahari dengan jarak yang sudah dijaga sedemikian rupa. Kemudian tahun Hijriah bagaimana pula? Izin saya, Pak ini. Karena kita kan tahun Hijriah ya, pembahasan ini. Kalau bumi, mikrofon ini seumpama matahari ya, dia besar, dikelilingi oleh bumi, itu disebut setahun Syamsiah. Waktu bumi mengelilingi matahari, si bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apalagi Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Apa maknanya? Setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari, bulan sudah 12 kali mengelilingi bumi. Allah Maha Kuasa ditakdirkan bulan itu terlihat malam pertama ya sangat rendah, di atas ufuk tipis ya. Malam kedua lebih tinggi dan agak tebal, malam ketiga lebih tinggi lagi, sampai malam 14 purnama. Matahari terbenam, bulan purnama muncul. Malam berikutnya bulannya tidak sempurna lagi, sampai puncaknya malam ke-28. Betul-betul halus, kembali seperti tandan tua.
yang disyaratkan dalam surat Yasin ayat 39. Begitu seterusnya. Jadi bulan itu sebenarnya tidak pernah bentuk sabit, dia ukuran sebesar itu, tapi Allah memudahkan untuk menghitung. Bulan ini 4 kali lebih kecil daripada bumi, tapi apa yang kita tangkap? Matahari jauh lebih besar. Bulan 4 kali lebih kecil daripada bumi, tapi penampakannya bulan purnama dengan matahari agak berbanding besarnya. Idealnya kan sebesar kelerenglah bulan. Tidak, Allah dekatkan posisi bulan itu dengan matahari sehingga walaupun dia kecil agak besar juga terlihat. Nah. Bulan ini kecil, dia lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Dalam waktu 354 hari, bulan sudah 12 kali mengelilingi bumi. Rata-rata satu kali mengelilingi itu 29,5 hari. 29,5 hari kan tidak ada pula tanggal puasa. Mengapa berbuka setengah hari? Kan umur puasa 29,5, tidak. Jadi umur bulan itu digenapkan 29, 30, 29, 30. Nah, mungkin terasa tahun ini ada puasanya 29, kiranya besok 30. Mengapa tidak 30 terus? Nah, itu yang dikaji dalam ilmu hisab. Nah, 29,5 kali 12 kan 354. Bulan menyelesaikan tugasnya mengelilingi bumi dalam waktu 354 hari, sudah 12 kali dia mengelilingi bumi. Jadi terjawab pertanyaan kedua, dari mana hitungan 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah kepatuhan bulan mengelilingi bumi. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari, itu disebut setahun samsiah atau setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nah, inilah yang disebut satu kesatuan bahwa tahun Masehi dan tahun Hijriah itu seperti itu memahami dalam konsep ilmu hisab atau ilmu falak. Makanya ya kader, kalau soal pendapat itu sah-sah saja. Saya berpendapat begitu. Untuk apa merayakan tahun baru Masehi? Itu tidak tahun awak, bukan tahunnya umat Islam. Memangnya tahun siapa itu? Sementara kan kita yang hadir ini tanggal lahirnya tercatat rapi di KTP, di apalagi ijazah, tentu ijazah asli tentunya ya. Itu pasti dalam penanggalan Masehi. Tidak penanggalan Hijriah. Kalau ada kan pengecualian, kan ada juga punya catatan yang lebih. Nah, gaji diterima berdasarkan penanggalan Masehi. Kita di Indonesia misalnya ya. Hari pernikahan undangan barale itu dengan penanggalan Masehi. Bahkan jadwal khatib Jumat di masjid kita di Indonesia itu Jumat pertama Januari sampai Jumat terakhir Desember. Saya belum lihat susunan khatib di masjid kita di Padang lah paling tidak satu Jumat pertama Muharram, itu belum ditemukan. Jadi baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah kan ayat Allah yang nyata. Kita tentu sepakat kalau merayakan tahun baru Masehi dengan huru hara yang tak cerdas atau tak berkeruncingan, tentu kita sepakat tidak elok dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya diadakan acara pencerahan, silaturahim, ada hiburan yang membuat hati gembira, tambah dekat pada Allah, kenapa tidak? Ya. Kemudian di kalender 2004, saya ingin silakan Bapak Ibu dibuka kalender 2004 bulan 3 saja, silakan bulan 3. Sebentar. Insya Allah waktu saya nanti sekitar 15 menit lagi lah ya. Nah, misalnya di bulan 3 kita ingin tahu kapan berpuasa.
Di kalender ini ada lokasi melihat bulan atau melihat bulan baru. Melihat dengan ilmu pengetahuan. Saya tumpangkan Profesor Amir Saripudin, pembimbing saya, makna ru'yat tidak hanya semata melihat dengan mata kepala, tapi juga melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, bulan Ramadan, saya minta maaf, bukan ke bulan 3 ya, tapi bulan Januari. Oke. Bulan Januari. Di bawah penanggalan itu ada lokasi melihat hilal. Apa katanya? Ijtima. Ijtima awal Rajab 1445 jatuh pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024. Pukul 18.58 4 detik WIB. Saat matahari terbenam di Padang pukul 18.31 menit 38 detik waktu Indonesia bagian Barat. Hilal masih berada di bawah ufuk setinggi 0 derajat min 15 menit 31 detik. Dengan demikian tanggal 1 Rajab jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari. Nah, lihat tanggal 13 Januari ada angka 1 di situ. 13 Januari ada angka 1. Nah, ini menunjukkan kapan bulan Rajab itu. Nah, kiranya sudah diketahui. Nanti 27 Rajabnya kapan? Nah, yang saya baca tadi itu ijtima itu memberitahu lokasi bulan. Jadi sudah diberitahu hilal itu di bawah ufuk atau di atas ufuk. Kalau dia di bawah ufuk, digenapkan hitungannya menjadi 30. Tapi kalau dia sudah di atas ufuk, maka malam itu malam pertama, besoknya hari pertama. Oh ya, kiranya langsung kembali ke tanggal bulan Maret. Kapan kita berpuasa? Ijtima awal Ramadan 1445 jatuh pada hari Ahad 10 Maret 2024 pukul 16:03 menit 8 detik waktu Indonesia bagian Barat. Saat matahari terbenam di Padang pukul 18:32:31 detik waktu Indonesia bagian Barat. Hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 1 derajat 3 menit 36 detik. Dengan demikian 1 Ramadan jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Artinya Ramadan belum datang, tapi sudah bisa diruyah, dilihat jauh sebelum datang bulannya. Karena isyarat ini ditangkap, misalnya surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Matahari beredar untuk jadwal salat. Matahari beredar saat terbenam, posisi hilal di mana? Apakah bulan baru atau masih ditambah? Nah, itu posisi bulan dilihat di bahasanya yang diawal dengan ijtima. Ijtima itu adalah pisah sambut bulan lama dengan bulan baru. Nah, saya tidak memperdalam ini. Artinya di kalender ini kapan puasa? Ayo lihat bulan. Namanya ru'yatul ilmi. Dengan ilmu pengetahuan bisa dilihat di kamar, bisa dilihat di warung, di ruang tertutup. Kapan ya kita puasa? Jadi sudah membantu menenangkan hati. Kapan tarawih pertama, siapa ustadznya, nggak ada lagi keraguan, itu maksudnya. Terus kapan pula berhari raya? Nah, lihat, ijtima awal Syawal jatuh pada hari Selasa tanggal 9 ya, April 2004 pukul 1 lewat. Saat matahari terbenam, maksudnya maghrib, hilal sudah berada di atas ufuk setinggi 7 derajat lebih. Dengan demikian, 1 Syawal jatuh pada hari Rabu. Nah, ini maksudnya
sebelum datang hari Rabu sudah ada persiapan. Lapangan mana yang hendak dipakai, ustadznya datang kapan, apakah dengan pesawat. Tidak ada lagi menunggu kapan satu Syawal itu. Di sini sudah ditegaskan. Jadi ini lebih memudahkan, itu maksudnya. Nah, terus karena masih memegang ini, jangan lupa kalender ini bisa dilihat tuh ya jadwal salat, bisa diskusikan di waktu yang lain. Saya kira jadwal salat, hari, tanggal, terus jeda al-ihtiyat untuk masa berhati-hati. Sudah tuh subuh dibuat fajar, karena sesungguhnya bahasa subuh itu kan sudah lama. Kalau Al-Isra ayat 78 itu kan aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bagian akhirnya itu terjemahan sejak dahulu saya coba lihat sampai terkini, dirikala salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kalau seandainya fajri diterjemahkan fajar, terjemahannya adalah dirikala salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Kalau di Mekah Madinah ini saya menduga begitu. Orang di sana tidak ada salat subuh. Terus salat apa? Salat fajar. Itu dibuktikan dengan jadwal salatnya. Nah, ada jadwal salat di sana subuh, yang ada fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, baik digital maupun manual. Begitu juga di televisi, tatkala menginformasikan jadwal salat seluruh kota besar dunia, Hong Kong, fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, Amsterdam, Tokyo, Jakarta, dan seluruhnya, itu disebut tidak subuh, tapi fajar. Nah, makanya di sini subuh garis miring fajar. Supaya orang jangan pula di samping salat subuh, salat fajar pula dia. Kapan dia salat fajar? Sebelum fajar masuk, sehingga dempet. Terus suruk itu terbit kalau di kalender Muhammadiyah yang dari takwa, itu dibuat terlarang salat. Nah, kalau ini dimerahkan supaya orang jangan salat di waktu suruk. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau maghrib berbuka sudah oke. Isya, untuk 1 Januari lihat bayang kiblat pukul 7 lewat 59 menit 25 detik. Apa maksudnya? Tanggal 1 Januari berdiri di halaman, semoga hari cerah. Pukul 8 kan kurang sedikit. Kemana bayang-bayang kita, ikuti saja bayang-bayang itu arahnya. Itulah arah kiblat yang tepat. Atau buka jendela, pintu, masuk sinar matahari ke rumah. Kalau ada pintunya memang ke arah matahari terbit, garis bayang-bayang konsen pintu yang masuk ke dalam rumah, garis permanenkan, itulah dia arah kiblat, berlaku sampai akhir zaman. Pemahaman saya seperti itu ya. Kalau sudah dapat 1 hari itu, ya sudah berlaku untuk selanjutnya. Sekiranya tidak bisa tanggal 1 Januari, boleh tanggal-tanggal berikutnya. Itu ya tentang kalender. Nah, tentang kalender 2004, saya kira sosialisasinya cukup sampai di sini. Terus kalender global. Nah, bagaimana kalender global ini? Bapak, Ibu, dan mahasiswa, pernahkah kita lalui, kita masih berpuasa di Indonesia secara nasional sama, tapi Arab Saudi kok duluan dia berpuasa? Tapi yang sering itu sama, sesekali duluan Arab Saudi. Sehingga banyak diskusi, kok duluan pula Arab, kita saja Indonesia bagian barat duluan 4 jam, masa duluan pula Arab? Itu kalau puasa. Begitu juga Idul Fitri pernah juga duluan Arab Saudi Idul Fitri. Muhammadiyah belum, pemerintah belum, Nahdlatul Ulama belum. Secara nasional kita sama, tapi Arab Saudi duluan beridul Fitri. Berarti berbeda juga. Bisa-bisa sampai Idul Adha akan terjadi juga. Nah, kenapa bisa itu terjadi berbeda? Logikanya begini. Saat matahari terbenam di Papua, kiranya hilal di bawah ufuk. Ini akhir Ramadan misalnya ya, akhir Ramadan. Maka orang Papua besoknya masih berpuasa karena hilal di bawah ufuk. 1 jam lagi masuk pula maghrib
di Kalimantan, hilal juga di bawah ufuk. 1 jam lagi Indonesia bagian barat, terbenam pula matahari. Ternyata hilal masih di bawah ufuk. Maka disempurnakanlah puasa menjadi 30 hari. Oke. 4 jam lagi maghrib pula di Jeddah, taplaunya Arab Saudi. Begitu matahari terbenam, ternyata hilal bulan sabit sudah di atas ufuk. 4 jam kemudian terbenam matahari, hilal di atas ufuk. Maka orang Arab Saudi malam itu dia takbiran, besok dia beridul fitri. Berarti dulu dia beridul fitri ketimbang kita. Jadi mengapa dulu ditentukan hari waktu maghrib setempat? Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah puluhan tahun untuk menyatukan secara nasional. Itu sudah teruji, sudah terbukti dengan bulan purnama dan lain-lain. Tapi kalau kasus seperti itu, seperti apa? Kok berbeda juga satu Ramadan dengan Mekah sesekali, Idul Fitri juga, dan diduga Idul Adha besok ini akan berbeda. Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pemerintah atau lembaga terkait sepertinya berbeda dengan Arab Saudi dalam menetapkan 10 Zulhijjah. Kalau itu terjadi, berarti belum global namanya. Nah, oleh sebab itu, kalender global ini maksudnya adalah 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. 1 Ramadan di Indonesia, ya 1 Ramadan pula pada hari yang sama di Papua, di Australia, di Filipina, di Arab Saudi. Yang membedakan hanya kan belahan bumi dan garis batas tanggal internasional. Sebagaimana 1 Januari hari ini, ya 1 Januari seluruh dunia. Yang membedakan apa? Hanya garis batas tanggal internasional atau belahan bumi siang dan malamnya. Nah, oleh sebab itu, dari 100 tahun bekerja Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, dari karya-karya yang sedemikian, melalui Suara Muhammadiyah, buku tanya jawab, apalagi buku Himpunan Putusan Tarjih, dan seterusnya, kalender setiap tahun. Maka setelah perjalanan yang panjang, 2016 di Turki, ya itu diputuskan, direkomendasikan sudah saatnya atau sudah semestinya umat Islam sedunia punya kalender global tunggal. Karena sudah dikaji-kaji, titik lemahnya di mana sudah disempurnakan, sampailah di Muhammadiyah suatu keyakinan. Kalau diangkakan keyakinan itu 99% sekian keyakinan untuk mewujudkan kalender global ini. Bagaimana caranya seperti itu tadi? Nah, jadi caranya begini. Waktu matahari terbenam di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, hilal masih di bawah ufuk. Tapi 4 jam lagi terbenam pula matahari di belahan bumi lebih barat, kiranya sudah di atas ufuk. Tampaknya hilal di daerah yang lebih barat itu, pendekatannya ditransfer untuk belahan bumi bagian timur. Sehingga hasilnya sama. Karena berpuasalah kamu apabila melihat hilal. Kemudian berhari raya atau beridul fitri apabila telah melihat hilal. Itu berlaku global. Dulu mungkin ya lokal, terus nasional. Ternyata tuntutan zaman tidak lagi lokal, tapi harus global. Nah, untuk itu mari kita doakan dan semoga kita sehat walafiat, panjang umur. Bulan Februari 2024 bertepatan dengan Sya'ban, itu peluncuran atau launching kalender Islam Hijriah Global Tunggal. Acaranya nanti insya Allah di Pekalongan. Diambil momen 100 tahun berdirinya Majelis Tarjih. Jadi puncaknya melahirkan kalender global. Kalau yang kita pegang ini masih sifatnya nasional. Jadi yang globalnya itu disahuti ya, moga-moga ya peluncurannya nanti berjalan sukses.
hajat orang banyak ya terpenuhi juga. Kapan umat Islam ini bersatu dalam berpuasa, berhari raya dan penanggal-penanggal berikutnya? Ya, bulan Februari tidak dekat, berpacu dengan pilpres agaknya itu. Saya yakin peluncuran kalender akan berjalan dengan mulus nantinya. Mungkin untuk pengantar sampai di sini dulu, karena saya tentu juga butuh masukan-masukan juga nanti. Terima kasih, perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.